Bab kuda paulang Denyong Tiano. Kalian sudah tahu ini soal Q&A dan gue gak akan berlama-lama, gue akan langsung aja jawab pertanyaannya. Pertanyaannya ada banyak banget, mungkin video ini akan agak panjang atau akan gue bagi dalam 2 part, we'll see. Tapi buat gue banyak pertanyaan yang menarik dan gue udah kepikiran mau jawab apa. Anyway, ini pertanyaan-pertanyaan itu cukup random. Beberapa soal Australia, beberapa soal kehidupan gue. Ya, gue ambil secara acak. Kalau teman-teman puas atau senang dengan konten pertanyaan seperti ini, mungkin gue akan buat part 2-nya. Silahkan di komen aja di bawah nantinya. Oke. Mudah-mudahan suara gue kedengeran karena gue lagi ada di kereta perjalanan pulang dan gue manfaatkan untuk buat video Q&A. Yang pertama dari Elza Riae. Apa yang bikin lu jadi lebih sering olahraga? Pertama, gue emang suka olahraga, tapi ada kejadian di hidup gue yang bikin gue jadi cukup sering latihan strength atau strength training. Yaitu gue dulu daftar akpol. Dan untuk daftar akpol, ya tes jasmaninya mungkin udah banyak yang tahu. Kalian kan harus bisa push up, sit up, pull up, lari gitu ya, dengan jumlah atau jarak yang sudah ditentukan. Jadi ya gue latihan untuk itu. Jadi keterusan sih. Kayak contohnya misalnya push up ya. Push up kan paling nggak lo harus bisa push up sebanyak 42 kali untuk dapat nilai 100 kan. Nah gue tuh termotivasi untuk bisa push up sampai 42 kali. Ya udah begitu gue bisa sampai 42 setiap gue olahraga. Yang mana gue cukup sering ya olahraga kalistenik. Artinya cuma pakai beban tubuh gue buat olahraga. Gue usahain push up gue itu harus sampai di 42. Di samping itu gue memang suka sports sih. Gue emang suka olahraga yang ada poinnya sebenarnya, kayak futsal, badminton, even basket gue suka. Sebenarnya malahan olahraga kayak push up, sit up, gym gitu gue malah nggak suka ya, karena nggak ada poinnya kan, kurang seru menurut gue. Tapi tidak ada jalan lain untuk hidup sehat dan punya bentuk tubuh yang ideal selain olahraga. Jadi ya itu, that's why I work out a lot. Next, what do you think kalau WHV buat Indo diganti jadi ballot system? Ini dari Bluey Stitch. Buat yang nggak tahu, pertama WHV itu adalah working holiday visa, visa kerja liburan yang bisa didapatkan oleh orang-orang Indonesia berumur 18 sampai 30 tahun untuk ke Australia. Itu legal buat kerja. Selama 1 tahun bisa diperpanjang 2 kali, jadi total 3 tahun. Sistemnya selama ini itu first come first serve atau cepet-cepetan. Dan ballot system itu kayak sistem di Vietnam salah satunya. Jadi kayak undian gitulah, kalian daftarin nama, ya udah nanti secara acak, secara random dipilih. Buat gua ballot system ini jauh lebih baik karena berkaca dari WHV yang cepet-cepetan, yang kayak perebutan tiket war konser, apalagi yang terakhir banyak banget yang kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak tenaga, kehilangan banyak uang, dan mental health-nya terganggu. Itu ada yang sampai berbulan-bulan gak bisa move on dan lumayan depresi gitu, karena sistemnya kan belum terlalu baik ya. Artinya kalau ballot system ya lu cuma daftarin nama tinggal tunggu gitu, keterima ya udah, enggak ya udah gitu. Enggak mengeluarkan effort kayak yang terjadi kemarin gitu. Udah effort besar, ada masalah, gak kepilih lagi. Itu sih, selama prosesnya dilakukan dengan transparan, jujur, akuntabel, bertanggung jawab, buat gua setuju banget. Next, waduh ini panjang banget nih. Aduh. Dari Riz Nadine, gimana POV lu tentang mantan Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim? Aduh bro, baru pertanyaan ketiga nih, ini video bisa 2 jam nih. Gue coba kasih jawaban yang mungkin gak banyak orang jawab ya. Pertama, gue cukup senang ada kasus ini karena ini exercise kemampuan berpikir gue secara hukum. Buat yang gak tahu, gue dulu kuliah hukum dan gue seneng banget belajar kasus-kasus kayak gini. Gue bukan seneng karena kasusnya ini ya, maksudnya karena hukumannya dan sebagainya, enggak. Tapi bahwa ada kasus yang bisa gue kulik itu, gue jadi ngerasanya kayak balik lagi jadi mahasiswa hukum gitu. Buat kasusnya itu sendiri, sebenarnya kasusnya ini kalau mau dibuat simple ya, gini deh, gue ke asas hukum dulu deh. Asas hukum itu ada namanya Genstrafsonderschuld, tiada hukuman tanpa kesalahan. Ini teknis banget tapi gue diajarin dulu kayak gitu. Kesalahan itu dibagi 2. Ada namanya dolus atau offset, itu kesengajaan, dan culpa atau kealpaan. Nah, contohnya gimana? Kalau yang kealpaan itu misalnya lu nyetir, lu nabrak orang. Lu nggak sengaja nabrak orang itu, nggak ada niat
kesengajaan dari lu, tapi orang meninggal karena lu dihukum nggak? Jawabannya iya, tetap dihukum. Karena apa? Karena itu kesalahan lu alfa, lu lalai, tetap dihukum. Nah tapi nggak semua kejahatan yang kayak gini. Ada kejahatan-kejahatan yang harus dibuktikan niatnya, harus dibuktikan lu ada kesengajaan di situ. Salah satunya adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang tipikor itu lu nggak bisa karena lalai doang. Misalnya lu ambil kebijakan, ternyata negara rugi, ternyata kebijakan ini ya nggak bagus lah gitu. Ya harus bisa dibuktikan niat jahatnya ketika mengambil kebijakan ini, apakah menguntungkan orang lain secara sengaja, menguntungkan diri sendiri dan keluarga, apakah ada kepentingan-kepentingan lain. Nah itu harus dibuktikan. Long story short, kasusnya Nadiem, dari fakta-fakta persidangan tidak ada niat ini dari saksi-saksinya, ya tidak, buat gue sih tidak terbukti niatnya gitu. Inilah yang disebut sama yang disebut dengan mens rea sama orang-orang. Nggak ada mens reanya, nggak ada niat jahatnya. Ya buat gue sih plain and simple ya, ya nggak bisa. Dan ya gue nggak akan terlalu dalam sampai ya banyak cacatnya kasus ini. Kalian udah bisa bacalah di berbagai media, semua bahas itu. Perspektif lain dari gue, nggak adil kalau lu harus dihukum karena kebijakan lu tidak berjalan dengan baik. Karena ya nanti orang jadi takut ambil kebijakan gitu. Karena kalau kebijakan itu akhirnya rugi, lu bisa dipersekusi. Tapi gini deh, kalau emang ini mau dipermasalahkan, kayaknya imunitas kejaksaan sebaiknya diperlakukan hal yang sama gitu, dicabut ketika buat error, kesalahan dalam mengambil keputusan. Walaupun tidak ada niat jahat, ya harusnya bisa dipersekusi juga. Kayaknya itu fair sih kalau itu menurut gue. Tapi ya gue tahu tidak mungkin, tapi nggak adil aja gitu rasanya. Dari satu sisi dia bisa menggunakan kewenangannya, mau di stretch kayak apa, mau kasih tuntutan seberapa berat, tidak ada pressure karena tahu nggak bakal dihukum juga gitu. Ya jadi nggak terlalu teliti mungkin. At least itu impresi yang gue dapet ya dari kasus ini. On top of that, gue sedih aja sih, sedih dan kecewa sebenarnya. Tapi gue sudah melatih diri gue untuk tidak terlalu kecewa, karena di Indonesia itu udah banyak banget kasus kayak gini. Kita pernah punya kasus itu Indonesia gelap yang baru-baru ini, itu kasus-kasus besar. Ya masyarakatnya pada akhirnya lupa dan gak ada perubahan yang signifikan. Gua cukup capek menumpahkan energi gua, terus habis itu ya udah lupa, selesai, terus ada masalah baru, gitu-gitu aja terus patternnya. Jadi yang gue lakukan sekarang, gue mau bertindak nyata aja. Mudah-mudahan diizinkan, nanti ada modalnya dan lain-lain. Gue pengen berkontribusi di pendidikan Indonesia, terutama di bahasa Inggris. Gue pengen banget ke pedalaman-pedalaman, ya mungkin gak pedalaman banget sih, di kampung-kampung gitu ya, buat menumbuhkan kesadaran untuk berbahasa Inggris. Karena gue percaya ini ya secara nggak langsung nanti akan berdampak lah ke ekonomi keluarganya dia gitu. Kalau dia udah gede, kesempatan kerjanya akan lebih terbuka, lebih banyak relasi, kepercayaan diri dan sebagainya. Karena gue ngerasain sendiri nggak bisa bahasa Inggris sampai SMA itu gimana, dan ya ketika gue udah bisa bahasa Inggris banyak pintu-pintu yang kebuka. Ya itu aja. Jadi gue nggak mau terlalu mikirin dan sakit hati dan kecewa, karena yang nggak akan ada gue pesimis akan ada perubahan. Jadi ya gue coba buat perubahan sendiri aja yang menurut gue positif. Ya mudah-mudahan teman-teman masih dengerin. Gue mau nyambung sedikit ke soal kenapa harus pilih pemimpin yang tepat. Soal milih pemimpin, gue punya argumen bahwa kita tuh nggak usah sok pinter, kita pakai argumen-argumen seakan-akan kita ngerti politik gitu ya. Oh harus pilih ini karena ini ya, menurut gue yang ini gini. Kita tuh terima aja fakta bahwa kita bodoh dalam politik. We don't know shit. Jadi sebaiknya lu cari orang yang jadi panutan lu dan ngerti politik. Ya udah ikutin aja pilihan dia, udah selesai. Misalnya contoh gue ya, misalnya kita ambil contoh program pemerintah MBG deh. Gue waktu itu ketika ada program MBG ini, gue kayak oh ya mungkin ada juga ya positifnya ya gitu. Mungkin gizi itu memang dibutuhkan ya. Nanti akan berpengaruh ke kepintarannya, berpengaruh ke pendidikan dan seterusnya. Tapi itu kan gue sebagai orang awam,
Dan banyak dari kita juga yang mikir gitu kan, oh ya mungkin iya kali ya ada masalah kelaparan, mereka butuh dan sebagainya. Tapi kita kan nggak tahu ternyata masalah logistiknya itu apa, potensi korupsinya seperti apa, resiko-resiko apa. Misalnya ini dananya nanti diambil dari pos-pos mana. Waktu itu kan banyak dari kita yang nggak tahu kan. Tapi iya, dengan ini contoh satu program aja ya, dengan PD-nya membela program itu, bilang yang ngerti siapa ya? Yang ngerti ya orang-orang yang memang belajar politik atau yang sudah pernah ada di dalam kebijakan politik itu. Ikutilah pendapat-pendapat mereka. Itulah yang lo dengerin gitu. Jangan dengerin pendapat kita sendiri yang awam ini, karena kita nggak ngerti apa-apa. Itu sih intinya. Dan itu ya gue lumayan terapin sih, dari kemarin-kemarin gue milih itu, gue mencoba untuk nggak pakai pemikiran gue sendiri. Ya gue harus berlapang dada, dan mudah-mudahan banyak teman-teman yang mau berlapang dada juga untuk mengakui bahwa ya kita nggak ngerti banyak soal politik. Ya itu kira-kira. Oke, next. Dari Lasi Pautar, Bang, lebih banyak masalah negara Aussie atau Indo? Dari berita-berita akhir-akhir ini sih sepertinya Indo ya. Masalah-masalah di Indo tuh banyak banget yang menurut gue elementer banget. Banyak banget statement pejabat-pejabatnya yang kita pertanyakan, kebijakan-kebijakan yang kita pertanyakan. Ya kalau masalah di Aussie itu yang lebih, menurut gue sih lebih kompleks. Dan ya kayak contohnya misalnya masalah harga-harga perumahan naik, masalah imigrasi yang emang kayak penting gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ya itu aja jawaban gue. Next. Kak, di sana nggak takut kan banyak ular? Nggak sih, tiba-tiba gitu ada di mana-mana. Dari LG Ceketa. Surprisingly dari pengalaman gue sendiri ya, gue nggak banyak ketemu hewan-hewan liar seperti ini. Gue belum pernah ketemu ular, gue belum pernah ketemu laba-laba besar. Gak ada sih, gue belum pernah ketemu yang menakutkan gitu. Even tikus saja belum pernah ketemu, sekali sih ketemu di bar waktu itu. Tapi dari 3 tahun gue tinggal di sini ya, gue belum ketemu yang separah yang dideskripsiin orang sih. Lagi-lagi Australia kan luas ya. Mungkin itu kalian akan lebih sering temuin bukan di kota sih, mungkin di yang agak hutan-hutan. Next. Leopard GMG. Oh, ini masuk ke running nih, ke lari. Daily run gear. Ya sepatu lari. Itu juga gue tanya ChatGPT. Gue tuh sebelumnya nggak tahu. Gini ya, gue tuh ya sebelumnya lari ya sekedar lari aja gitu. Gue bahkan pakai sepatu New Balance 2002R. Itu tulisannya running emang, tapi itu lebih ke sepatu gaya sebenarnya. Gue pakai itu lama banget. Ya menurut gue kekuatan lari itu ada di kaki lu, bukan di sepatu gitu. Begitu gue coba pakai sepatu lari, wih enak banget. Larinya beda banget gitu, stepnya enak, pace-nya lebih cepat. Oh ternyata sepatu ngaruh ya gitu. Nah mulailah gue explore tuh soal gear lari. Jadi buat sepatu gue akhirnya beli waktu itu Puma Nitro apa kalau nggak salah. Terus gue beli juga buat race. Gue baru tahu tuh sepatu tuh beda-beda tuh, ada yang buat daily run, ada yang buat race. Gue beli juga yang buat race, Adios Pro kalau nggak salah ya. Ya Adidas lah. Dan sisanya yang penting buat gue tuh yang ini, yang di pinggang tuh buat naruh HP. Apa tuh namanya tuh? Belt, running belt apa? Ya itu sih. Baju, celana ya pakai yang ada aja, yang emang buat olahraga ya tapi. Terus wah ini dari Sescarp, dari teman gue nih. Ini dari orang yang buat gua ke Australia. Kalian bisa lihat wawancaranya atau ngobrol-ngobrolnya, podcastnya di sini. Kita udah pernah buat. Apa yang gua versi sekarang mau bilang ke gua versi 3 tahun lalu sebelum WHP. Ini gua ngebayangin gua ketemu gua sendiri ya 3 tahun lalu di bandara nih, mau ke Australia. Gua akan bilang ke dia, stay focus. Di depan akan banyak distraksi-distraksi. You're doing very good 6 bulan pertama. Stick with it. Tetap pasang kacamata kuda lu. Itu sih yang mau gue bilang. Karena ya setelah 6 bulan gue merasa gue banyak ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang berpengaruh ke salah satunya ke finansial ya. Gue udah sempet buat videonya, ada di sini kalian bisa lihat. Itu menurut gue video terbaik di YouTube gue secara isi ya, kayak itu benar-benar pengalaman gue tuangin di situ. Kayaknya bisa jadi buku deh, gue pikiran banget mau jadiin itu buku gitu ya. Ada banyak banget soalnya yang bisa gue lebih detailin lagi, dan
poin-poin yang mau gue bahas lebih banyak sebenarnya. But anyway, kalian bisa lihat di situ. Ya itu kesalahan-kesalahan yang gue buat karena kacamata kuda gue lepas gitu. Pandangan gue akhirnya gue lihat kanan kiri. Dia nggak apa-apa kok, sesantai itu. Apa gue kerjanya terlalu keras ya? Gitu. Akhirnya gue jadi lebih ya udah deh kalau ya udah deh harus self reward gitu-gitu. Padahal gue pas kerja keras itu gue menikmati juga gitu. Tapi karena gue lihat orang lain dapat self reward yang lain, gue jadi mau ngikut ke orang itu. Padahal kan nggak perlu ya. I mean if I'm happy with my current state, dengan keadaan gue sekarang, harusnya gue tetap melakukan itu kan. Itu 6 bulan pertama tuh I was happy kok gitu. Dan gue coba lihat happiness orang lain dan coba gue copy happiness orang lain itu kesalahan gue. Akhirnya ya jadi lumayan berantakan aja. Banyak plan yang berantakan. But anyway, itu yang akan gue bilang ke diri gue yang 3 tahun lalu. Stay motivated, stay on track. Selanjutnya dari M. Rian Syah. What do you think? Gimana kalau hidup di Aussie bawa istri dan anak-anak? Aduh, yang mau gue bilang sih harus di-plan dengan baik ya. Karena kalau lo gagal, yang gagal bukan cuma lo tapi istri dan anak-anak lo. Ini sedikit curhat, ini juga alasannya kenapa gue berpikir panjang banget buat nikah. Bukan karena gue gak mau nikah, gue mau punya keluarga. Tapi gue mau mempersiapkan diri gue dulu. Karena kalau misalnya nanti gue gagal, gue gak tega ngelihat anak istri gue harus menerima dampak kegagalan gue. Takutnya misalnya secara finansial gue gak siap, gue gak tega sih lihat anak gue atau istri gue juga harus kesulitan. Ya walaupun sebenarnya banyak ayah di luar sana yang udah berusaha keras ya. Artinya ya ini mirip sama kasusnya Nadiem Makarim kan gitu. Ini kan kita berusaha semaksimal mungkin ya, kalau ada kegagalan ya wajar sebenarnya kan gitu. Toh tujuan kita untuk membahagiakan keluarga, tujuan kita buat keluarga. Kalau memang planning gak berjalan dengan baik, misalnya ini ke Aussie gak berjalan dengan baik, ya sebenarnya ya mau gimana gitu. Niat awalnya adalah untuk hidup lebih baik kan gitu. Tapi ya balik lagi, kalau gue kalau gue akan ngerasa bersalah banget gitu, dan ya gue belum siap aja. Jadi ya balik lagi soal ini, ya dipersiapin semuanya sih, visanya, plannya tuh benar-benar harus A sampai E gitu. Plan A gagal ada B, B gagal ada C, C gagal ada D, D gagal ada E gitu. Harus benar-benar plannya harus immaculate, harus baik banget gitu. Ya di sini kan harus dipertimbangkan juga apa-apa mahal dan sebagainya. Ya nggak mudah lah buat membangun. Kalau udah stable sih udah enak banget, tapi buat membangun di awal gua rasa sih nggak mudah. Next, sama WHP, hal minus atau nggak enak apa yang belum lo ceritakan dimanapun? Mungkin ini kali ya, gua di tempat pekerjaan gua yang di logistik itu sempat dapat perlakuan rasis. Gue tuh makin kesini gue tuh menilai tindakan orang itu dari niatnya mereka. Kadang mereka tuh nggak berniat jahat seperti yang kita kira, cuma karena ya memang beda orang aja atau beda generasi aja. Contoh yang soal rasisme ini ya, gue punya temen kerja itu udah lumayan tua, dia 50-60 gitu. Dia kerja bareng gue, dia tuh kalau bercanda itu kayak wey Asian Potter. Bercandanya tuh marah ke rasis gitu, you fucking Asian gitu-gitu. Tapi gue tangkap itu sebagai ya memang candaan, dan di generasinya dia ya ini candaan yang normal aja gitu. Daripada gue sibuk sakit hati, gue kayak anjing nih bapak-bapak nih gitu. Ya lebih baik ya gue coba cari niatnya kan, gue coba tangkap niatnya. Oh niatnya nggak buruk sama sekali gitu. Ya udah akhirnya ya kadang-kadang ya gue bercandain balik gitu, you fucking Aussie gitu. Ya dan kita nggak ada gontok-gontokan. Mengenai pengalaman gue yang nggak mengenakan ini, ada salah satu driver forklift Asia juga, negaranya dari huruf I. Dia tuh rasisnya tuh bener-bener yang ya bukan berteman gitu, bukan ramah, emang mau ngatain aja. Nah ini gue tuh lumayan kesel sebenarnya. Untungnya ini terjadi itu udah di penghujung gue cabut gitu, udah tinggal dua minggu lagi gue cabut. Jadi gue udah males lah untuk mempermasalahkan. Salah satu candaan yang dia kasih ke gue itu, do you have a kid? Gue bilang, oh enggak, I'm not married. Oh if you have a kid, you know what will be your kid's name? Dia bilang, it will be Wang Jingchong. Terus cabut, nggak ada yang senyum, nggak ada yang kayak wah ketawa, Wang Jingchong, cabut. Kayak bajingan nih orang cuma mau ngatain doang gitu ya. Kejadian ini itu
waktu itu lumayan berkali-kali gitu. Pengen gue pukul tapi gue masih butuh duit gitu. Daripada gue dipecat ya udahlah, tinggal 2 minggu lagi jadi gue tahan-tahanin aja. Oke, next. Share pengalaman kejujuran yang terkecil sekalipun di antara di Indo dan di sana, Bang. Apa nih maksudnya nih? Maksudnya pengalaman jujur gue. Pengalaman jujur gue ya banyak sih. Kalau hal-hal kecil gitu di Indo, misalnya nemu HP, nemu dompet ya gue balikin gitu. Di sini sama sih, gue pernah nemu HP ya gue balikin. Gue atau misalnya naik public transport kan suka nggak dijagain ya gue tetap bayar. Ya itu sih. Ini gue sedikit mau nyinggung, kita tuh kadang terlalu cepat menilai gua orang jujur dari hal-hal kecil. Memang kalau dari hal kecil nggak jujur, gimana hal-hal gede? Emang ya iya, emang banyak orang brengsek bajingan gitu, banyak memang. Tapi kalau kita kan banyak menilai orang tuh dari hal kecil dia jujur, hal gede pasti jujur juga. Menurut gua nggak juga sih gitu. Misalnya gue tanya diri sendiri, kalau misalnya cobaannya 5M, gimana coba? Let's say bentuknya bukan korupsi lah. Kalau korupsi, aduh, gue mau jaga integritas yang dipegang sama nyokap gue. Gue sayang banget nyokap gue. Niscaya atau hakul yakin gue nggak akan korupsi. Kalau soal korupsi. Tapi gimana misalnya ya nemu duit 5M, gimana coba? Gimana coba kalau 5M? Hah? Atau misalnya lu dikasih duit sama orang 5M buat melakukan sesuatu yang ilegal. Bukan korupsi, nggak merugikan orang banyak, tapi ilegal. Gimana coba lu? Wah itu, ya gue cuma bisa berharap. Gini, kalau jawaban gue kalau misalnya financially stable, gue sih cukup percaya diri gue akan tolak. Tapi kalau misalnya lu financially unstable dapat tawaran ini, wah gila. Coba kalian jawab deh ke diri masing-masing kayak gimana. Bahkan banyak yang korupsi pun tetap diambil kan gitu kalau di Indo. Makanya gue sih nggak terlalu pede untuk memperbaiki generasi yang udah ada sekarang. Gue mau investnya ke generasi yang datang gitu. Yang sekarang udah cukup rusak. Anyway, ya susah nyari orang jujur. Next, still believe with Indonesian government after all shit that happened? Ya gimana ya. Next, one crucial mistake to avoid when doing working holiday visa. Share bang, strength training biar bisa ikut HR. Ambil jurusan dan kampus apa di AS. Pas pertama kali kau sih keluarga pada khawatir nggak bang? Aduh, bagus banget ini topiknya.